Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, pada dasarnya seseorang baru dapat dijatuhi pidana jika yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana. Artinya yang bersangkutan telah memenuhi semua unsur yang tercantum dalam perumusan tindak pidana. Dalam perkembangannya dirasakan perlu untuk memidana orang yang sesungguhnya belum melakukan tindak pidana, dalam arti belum memenuhi semua unsur dalam perumusan delik, tetapi perbuatannya dinilai dapat membahayakan kepentingan hukum, seperti permufakatan jahat, persiapan, dan percobaan tindak pidana. Dalam pasal 144 KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa tindak pidana adalah termasuk juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan melakukan tindak pidana, kecuali ditentukan dalam undang-undang. Ketentuan ini bermakna meskipun belum atau tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana, namun terhadap mereka yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang telah memenuhi syarat yang ditentukan. Permufakatan jahat terjadi jika dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana. Untuk dapat dipidana suatu permufakatan jahat haruslah dipenuhi beberapa syarat. Pelaku minimal 2 orang dan ada kesepakatan untuk melakukan tindak pidana. Kesepakatan untuk melakukan tindak pidana harus dimaknai bahwa para pihak memiliki kehendak yang sama untuk melakukan tindak pidana dan kesukarelaannya untuk melakukan tindak pidana. Jadi, tidak ada pemaksaan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Jika terjadi pemaksaan, maka akan menghasilkan bentuk penyertaan menyuruh melakukan. Dalam KUHP baru, permufakatan jahat diatur dalam buku 1 bab 2 tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan secara khusus menjadi bagian dari tindak pidana, yaitu pasal 13 dan pasal 14 KUHP baru. Dalam pasal 13 KUHP baru dikatakan pada ayat 1, permufakatan jahat terjadi jika 2 orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana. Kemudian ayat 2, permufakatan jahat melakukan tindak pidana dipidana jika ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Kemudian pada ayat 3, pidana untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana paling banyak 1/3 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. Kemudian pada ayat 4, permufakatan jahat melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Kemudian pada ayat 5, pidana tambahan untuk permufakatan jahat melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Kemudian dalam pasal 14 KUHP baru dikatakan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tidak dipidana jika pelaku A menarik diri dari kesepakatan itu, atau B melakukan tindakan yang patut untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Jika pasal 13 ditelaah, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan selain pengertian permufakatan jahat, yaitu bahwa permufakatan jahat hanya berlaku untuk tindak pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang yang menyatakan bahwa permufakatan jahatnya dapat dipidana. Dengan demikian, ketentuan tentang permufakatan jahat tidak berlaku untuk semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu saja. Keberadaan ketentuan tentang permufakatan jahat di dalam buku 1 KUHP tentang aturan umum tidaklah bermakna bahwa ketentuan permufakatan berlaku secara umum untuk semua tindak pidana. Selain itu, dalam pasal 13 ini juga ditentukan tentang pemidanaan bagi permufakatan jahat, yaitu paling banyak 1/3 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. Sementara untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, permufakatan jahatnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dalam ketentuan tentang permufakatan jahat, dalam KUHP baru juga ditegaskan bahwa pidana tambahan untuk permufakatan jahat adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Satu hal yang sangat penting tentang permufakatan jahat ini adalah dimungkinkan tidak dipidananya orang yang telah bersepakat
untuk melakukan tindak pidana. Ada dua hal yang membuat pelaku permufakatan jahat tidak dipidana, yaitu satu, yang bersangkutan menarik diri dari kesepakatan, atau dua, melakukan tindakan yang patut untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dari kata "atau" yang terdapat dalam perumusan pasal ini dapat disimpulkan bahwa persyaratan yang memungkinkan tidak dipidananya pelaku permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif. Artinya, bisa tidak dipidana karena alasan pertama atau berdasarkan alasan kedua. Terhadap alasan pertama berarti pelaku membatalkan kesepakatan yang telah dilakukannya. Artinya masih dalam proses awal, belum ada tindakan lanjutan sebagai realisasi kesepakatan yang telah terjadi di antara para pelaku. Sementara alasan kedua dapat dimaknai bahwa kesepakatan telah diikuti dengan ada tindakan lanjutan yang mengarah pada terwujudnya tindak pidana. Namun ada peserta yang melakukan tindakan pencegahan agar tindak pidana yang sudah disepakati itu menjadi tidak terwujud. Tindakan ini harus merupakan tindakan yang patut untuk mencegah terjadinya tindak pidana dalam pasal 14 maupun penjelasannya tidak ada keterangan mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan yang patut untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Akan tetapi dengan membandingkan dan merujuk pada ketentuan lain dalam asas hukum pidana, kriteria patut dikatakan dengan penilaian objektif dari orang pada umumnya, yang dalam hal ini diwakili oleh hakim dan bukan penilaian subjektif atau pribadi pelaku. Jadi hakimlah yang akan menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat mencegah terwujudnya tindak pidana, dan tentunya hal ini bersifat kasuistis, tergantung pada tindak pidana yang direncanakan serta telah sampai sejauh mana para pelaku menindaklanjuti kesepakatan mereka. Dengan demikian, yang dapat memutuskan apakah orang yang telah membuat kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tertentu pada akhirnya dapat meloloskan diri dari pemidanaan atau tidak adalah hakim. Sahabat penyuluh, demikian tentang permufakatan jahat dalam KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.